Harus saling topang ini, dorong mendorong. Aku buka dulu, sabar tapi ya. Satu lagi belum kubuka. Sip. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyaksikan perdiskusian antara Ustadz Wafi dengan Wa'labu atau Rudi Yohanes dengan tema Nuh dalam dua perspektif, baik di Al-Quran maupun Bible. Oke, tanpa berlama-lama, silakan menyaksikan hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu udah muncul. Oh, belum di aku. Mana kok belum muncul ya? Oke. Ya. Selamat malam kepada seluruh pemirsa, baik pemirsa Ustadz Naja ataupun sang debaters. Malam ini kami berdiskusi untuk tema yang baru. Kenapa kami harus sering berdiskusi? Karena memang banyak kesamaan dan perbedaan. Dari kesamaan itu timbul jadi perbedaan ya di dalam Bible dan Al-Quran. Nah, malam hari ini kami masuk ke dalam pembahasan tentang Nuh. Setelah kemarin tentang Musa, sekarang tentang Nuh. Nuh di dalam Bible itu dimulai daripada Kejadian 6. Di mana di situ Tuhan mulai melihat anak-anak manusia, anak-anak Tuhan menikahi manusia dan manusia lama itu dikatakan raksasa-raksasa. Maka di situ menyesal Tuhan. Maka dia memiliki seorang abdi atau nabinya bernama Nuh. Kemudian Tuhan mengatakan Nuh itu punya 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Maka Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera dan memasukkan ke dalamnya hewan-hewan berpasang-pasangan. Ya. Kemudian Nuh memberitakan hal itu kepada sekitarnya. Tetapi orang sekitar tidak mendengar. Jadi yang terjadi adalah yang selamat di dalam bahtera itu ada Nuh, istrinya, 3 anaknya, Sem, Ham, Yafet, dan 3 orang menantunya. Nah, perjalanan mereka itu di air bahtera itu sampai akhirnya surut ya. Setelah surut, yang terjadi adalah mereka mulai bercocok tanam anggur. Dan waktu itu Nuh mabuk dan dia telanjang ya. Sehingga anak-anaknya mentertawai dia, si Sem menutup. Jadi si Sem lah jadi anak keturunan, garis keturunan daripada si Nuh, Sem, Ham, Yafet ya. Nah, kemudian kawan-kawan bahwa perbedaan ini kemudian Nuh ini di dalam perjalanannya sampai dia kepada keturunan-keturunannya ya. Nanti kita akan melihat Nuh di dalam Islam bagaimana, nanti biar diterangkan Ustadz Naja. Kemudian dia beranak cucu dan lahirlah cucunya yang bernama Kan'an. Itu anaknya siapa ya, cucunya Nabi Nuh bernama Kan'an. Ya, nah di dalam cerita Nuh di dalam Bible seluruhnya selamat, mereka 8. Tak satu pun orang yang selamat. Ya. Tidak ada manusia yang selamat, hanya mereka 8. Lalu mereka berkembang biak, menjadilah manusia kita yang sekarang. Jadi kita yang sekarang ini sebenarnya berasal dari keturunan Nuh lagi ya. Setelah Adam dan Hawa, maka Nuh lagi pelanjut generasi ya yang tersisa 8 orang itu. Sehingga boleh kita katakan estafet dari Adam dan Hawa diambil oleh Nuh. Itulah kita yang sekarang ini. Jadi kalau ada yang bertanya, kapan manusia pertama sekali mendengar kokok ayam secara serentak di seluruh dunia? Itu ketika zaman Nabi Nuh di Bahtera Nuh. Karena manusianya 8. Ini. Setelah Nuh, ini Nuh yang di Kejadian 9 ayat 24. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dikatakan anak dilakukan, anak bungsunya kepadanya berkata, ya terkutuklah Kanaan. Hendaklah dia menjadi hamba paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Allah Sem. Jadi si Sem ini yang dibilang dikasih Nuh garis penerusnya Allah Sem katanya, terpuji ya. Itulah yang nanti akan menjadi cikal bakal Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet dan hendaklah ia tinggal di kemah-kemah Sem. Tetapi hendaklah Kan'an menjadi hamba baginya. Jadi Sem, Ham, Yafet, anak si Ham lah si Kan'an ini ya.
Jadi itulah yang bisa saya jelaskan untuk pembukaan kali ini. Nanti kami akan banyak berdebat ya, bertarung. Terima kasih lope-lopenya. Ini yang harus kami explore. Biar kalian paham ternyata banyak perbedaan mengenai Nuh di dalam Al-Quran dan Nuh di dalam Bible. Kita tunggu ya nanti keterangan daripada Ustadz Najah. Itulah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kawan-kawan jangan lupa support saya agar saya tetap bisa melanjutkan ini terus-menerus ya, diskusi-diskusi seperti ini. Ingat, kita bukan mengenai bebal atau tidaknya bebal, tapi yang kita mau diskusikan di sini karena banyak hal yang terjadi dan harus kita diskusikan. Saya tidak memaksa beliau untuk ikut saya, enggak. Itu urusan Roh Kudus. Demikian juga beliau tidak memaksa saya untuk ikut dia. Jadi kami hanya berdiskusi, kalian yang menonton, kalian yang menilai. Ambil sisi baiknya ya. Silakan. Terima kasih Tat. Oke. Ini masih pembukaan ya. Ya. Mana ini gak muncul? Sabar Tat. Dia lagi minum sebentar. Sama kayak kita. Minum juga. Silakan Tat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya dengan Mas Rudi Yohanes membahas mengenai Nabi Nuh dalam perspektif dua agama. Sekarang saya ingin menjelaskan mengenai Nabi Nuh dalam sisi Islam, teman-teman. Nama lengkap Nabi Nuh itu ya Nuh bin Lamik bin Mad wa Syalah, kemudian bin Khanuh atau kita sebut dengan Nabi Idris, kemudian bin Qinan atau Qanin, kemudian bin Yarid atau Yarod, bin Mahlail atau Mahlayil, kemudian bin Anush, bin Syith atau kita katakan Nabi Syith, bin Adam alaihi salam sebagai Abul Bashar, ayahnya para nabi. Nah, Nabi Nuh ini adalah seorang rasul dan orang pertama yang mendapatkan gelar ulul azmi. Jadi seorang rasul yang istimewa, teman-teman. Beliau orang pertama yang mendapatkan gelar ulul azmi. Kemudian Nabi Nuh ini diceritakan di dalam Al-Quran itu tidak secara lengkap banget memang. Karena Al-Quran ini bukan kitab biografi, tetapi kitab suci umat Islam untuk menyampaikan sebagian cerita-cerita umat terdahulu kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, Nabi Nuh alaihi salam itu tugasnya menyampaikan tauhid salah satunya. Makanya di dalam surah Al-A'raf ayat ke-59 di sana secara tegas Allah berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumih faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kemudian kata Allah, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, sembahlah Allah karena tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Nah, inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Jadi aku khawatir atas kalian wahai umatku akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Maksudnya nanti di hari kiamat kalau tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Nuh ini tidak pernah mengajarkan di luar tauhid, teman-teman. Hanya mengajarkan menyembah kepada Allah. Kemudian biasanya yang masyhur Nabi Nuh ini ceritanya itu mengenai pembuatan bahtera. Jadi Bible dengan Al-Quran ini sepakat bahwa Tuhan memerintahkan Nuh ini untuk membuat bahtera dan akan menghukum kaumnya dengan yang namanya banjir. Ya, banjir. Nah, mengenai bahtera ini disebutkan beberapa ayat di dalam Al-Quran. Contoh, salah satunya di dalam surah surah Hud ya, ayat 36 sampai 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa uhiya ila Nuh annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun wasna'il fulka bi a'yunina, yang artinya telah diwahyukan oleh Allah kepada Nuh, ketahuilah bahwa tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang-orang yang benar-benar telah beriman. Maka janganlah engkau bersedih atas apa yang selalu mereka perbuat. Dan kata Allah, wasna'il fulka bi'ayunina, buatlah bahtera dengan pengawasan kami. Nah, di sini pembuatan bahtera ini memang untuk menghukum kaum-kaum Nabi Nuh yang tidak beriman kepada beliau, teman-teman. Kemudian di sana mulailah Nabi Nuh itu membuat bahtera. Nah, setiap kali para pemuka kaumnya berjalan melewati itu, nah, mereka selalu mengejek Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian juga diterangkan di dalam surah Al-Qamar ayat 13, wa hamalnahu ala dzati alwah wa dusur tajri bi a'yunina jazaa'an lima kana kufir. Nah, artinya kami mengangkut dia, Nuh, membawa Nabi Nuh ke kapal yang terbuat dari papan dan pasak yang berlayar dengan pengawasan kami, kata Allah, sebagai balasan kebaikan bagi orang yang telah diingkari kaumnya. Nah, itu adalah ayat-ayat mengenai Nabi Nuh, teman-teman. Juga dijelaskan tentang pembuatan bahtera itu di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-27. Nah, sudah selesai ya. Oke, karena waktunya sudah habis, lanjut setelah ini, teman-teman. Oke. Suaranya nggak ada, Mas Rudi. Sorry. Ya. Terima kasih Tat atas uraiannya. Sekarang kita saling adu dialog. Kalau di dalam ajaran saya sebagai orang Kristen, saya mengatakan Nuh di dalam Al-Quran tidak sama dengan Nuh di dalam Bible. Kenapa tidak sama? Yang pertama, yang masuk ke dalam bahtera Nuh di dalam Bible itu hanya 8 orang. Nuh istrinya dan Sem, Ham, Yafet dan istrinya jadi 8. Yang masuk di dalam bahtera Nuh di dalam Al-Quran itu lebih dari 8. Nuh istrinya tidak ikut karena kafir. Anaknya kita nggak tahu siapa anaknya. Anaknya satu tenggelam, ya kita nggak tahu siapa namanya, tapi dalam tafsir namanya Kan'an. Kemudian orang-orang yang beriman. Jadi bukan hanya Nuh dengan keluarganya aja di situ, tapi orang-orang beriman, ya. Nah, jadi itulah sebabnya saya mengatakan bahwa Nuh di dalam Al-Quran dengan Nuh di dalam Bible berbeda. Kemudian yang membuat saya lebih berani mengatakan itu berbeda, kalau kita lihat kisah penciptaan babi, ternyata menurut tafsir At-Tabari, ya, atau di dalam buku ini, siapa namanya? At-Tabari sih sebenarnya, ya, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas, ya, kisah asal mula menciptakan babi dan tikus, ya, diambil dari tokoh sepanjang zaman yang berkarya tulisan Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas, dan di At-Tabari juga itu ada. Diriwayatkan ketika kotoran binatang telah memenuhi bahtera Nabi Nuh, AS para penumpang bahtera mengadukannya kepada Nuh. Atas pengaduan itu Allah memberi wahyu kepada Nuh AS akan memeras ekor gajah. Setelah dia memeras-merasnya, dari sanalah muncul babi jantan dan babi betina yang kemudian memakan kotoran-kotoran yang menumpuk di dalam bahtera. Itu perbedaan yang mencolok. Kalau di dalam ajaran Islam, bahwa babi itu diciptakan belakangan di dalam bahtera Nuh, bukan diciptakan pada zaman masa penciptaan. Nah, ini sangat menarik. Sementara di dalam Bible memang tidak dijelaskan jenis-jenis hewannya, tapi disuruh dimasukkan yang berpasang-pasangan, ya. Tetapi khusus yang biar ada makanan mereka, beberapa yang tidak haram, 7 kalau nggak salah saya. Nah, jadi di situ jelas perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian kalau kita merujuk kepada surah Hud, ya, ayatnya yang ke-42. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung.
Kalau di tafsir Ibnu Katsir, laksana gunung itu air sudah menutupi gunung seluruh dunia. Dan Nuh memanggil anaknya. Lah aku bingung, anaknya ini di mana lagi bersembunyi? Sedangkan itu sudah laksana gunung semua. Ya. Ketika dia anaknya itu berada di tempat jauh yang terpencil. Dengan apa Nuh memanggil anaknya di tempat jauh terpencil? Apakah saat itu sudah ada handphone? Kan tidak ada. Yang ada teriakan. Ketika air bah itu naik, maka gemuruh angin pasti kuat. Maka suara pun tak terdengar. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang kafir. Kemudian dia katakan lagi, dia anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan. Masih bisa mereka berdialog. Padahal air sudah setinggi gunung. Ya. Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah Nuh, katanya. Ya, jadi saya heran di sini, ke gunung mana lagi dia mau pergi? Ya, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nuh anaknya salah satunya tenggelam. Cuman kita nggak tahu siapa. Ya, hanya berupa tafsir ya. Nah, difirmankan, wahai bumi telanlah airmu, dan wahai langit hujan berhentilah, dan air pun disurutkan. Dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu berlabuh di atas gunung Judi. Dan dikatakan binasalah orang-orang zolim. Ya. Jadi itulah perbedaan yang bisa saya jelaskan. Dan yang terakhir, istri Nuh itu termasuk orang zolim. Ya, dia bersama Lut. Lut itu ketika disuruh melihat, jangan melihat ke belakang, dia melihat maka dia jadi tiang garam. Dibilang dia di situ sudah kafir. Artinya kalau disamakan berarti istri Nuh pasti tenggelam karena disuruh naik nggak mau, sama dengan anaknya. Memang tidak ada tertulis ya, hanya dikatakan istri Nuh itu adalah dua contoh yang kafir sekalipun suaminya adalah seorang nabi ya. Ya, itulah yang bisa saya apakan sebagai pembuka tat. Silakan nanti kalau mau dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih atas hati targetnya ya. Jazakallah khairan katsiran. Waduh, dia 1000 dia kawan kita aja 500. Bah. Kalau telak ini. Oke. Yuk. Iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagaimana perdiskusian yang kemarin-kemarin, selalu saja Mas Rudi Yohanes mengatakan bahwa ini Musa versi Islam dengan versi Kristen Yahudi beda orang. Yesus juga seperti itu. Nabi Nuh juga seperti itu. Ingat Mas Rudi, berbeda cara menceritakan atau lengkap dan tidak lengkapnya sang penulis dalam menceritakan tidak menunjukkan dua orang itu berbeda, Mas Rudi. Bisa jadi orang yang mengisahkan tentang cerita Nabi Nuh itu ada tujuan hanya mengambil ibrohnya saja. Ada tujuan menceritakan tentang historis keadaannya. Ada yang bertujuan menceritakan tentang anak-anak dan keluarganya. Nah, tidak akan pernah sempurna. Baik Bible ataupun Al-Quran tidak mungkin langsung menceritakan semuanya, tidak. Dan ketika Mas Rudi berargumen bahwa Nuh yang ada di dalam pemahaman Mas Rudi dan di dalam Islam itu beda, coba ada beberapa kesamaan Mas Rudi yang tidak bisa dibantah. Satu, nama Noah sama. Yang kedua, jaraknya tidak terlalu jauh banget, tidak seperti Nabi Ismail, Ishak kepada Yesus, tidak. Antara Adam dan Nuh itu jaraknya sama, tidak terlalu jauh. Baik Bible ataupun Al-Quran menjelaskan memang tidak terlalu jauh. Yang ketiga, sama-sama disuruh untuk buat bahtera, untuk menghukum kaumnya yang tidak beriman. Itu kesamaannya. Jadi tidak mungkin Mas Rudi akan menemukan fakta sejarah bahwa orang yang bernama Nuh jaraknya tidak terlalu jauh kepada Adam dan dia disuruh buat bahtera dan dia ada dua orang. Tidak mungkin Anda menemukan, Mas Rudi. Tidak mungkin. Nah, masalah orang-orang yang ikut contohnya. Orang-orang yang ikut di bahtera Nuh.
Kalau di dalam Islam ada sekitar 80 orang ya. 80 orang yang beriman atau suami istri, 40 pasangan ya. Kemudian ada hewan. Ada beberapa hewan yang ikut. Nah, contoh kayak tadi. Penciptaan babi, penciptaan singa dan lain sebagainya. Itu terkesan memang lebih lengkap di dalam Islam. Di dalam tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, meskipun riwayatnya tidak banyak yang sahih, banyak yang dhaif. Nah, tetapi tujuan penulis itu lalu tidak bisa kita katakan mereka berdua berbeda. Karena sama-sama ada bahteranya dan itu diyakini dan disamakan. Disamakan oleh para penulis semuanya. Pernahkah Mas Rudi menemukan data arkeolog bahwa Nuh ternyata ada dua, versi Islam dengan versi Kristen? Tidak ada. Itu cuma cara penulisannya yang berbeda, menjelaskan orangnya ini saja yang berbeda. Dan semuanya mengajak kaumnya itu untuk menyembah kepada Tuhan. Ketika kaumnya mengingkari, makanya saya sebutkan kan tadi kan, surah Al-A'raf ayat ke-59. Laqad arsalna Nuhan ila qaumih, faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Nah, sama-sama menerapkan tentang mengajak untuk menyembah sesosok Tuhan. Nah, kalau hanya perbedaan para pengikut, itu tergantung penulisnya. Tergantung penulisnya. Bukankah di dalam Bible juga banyak perbedaan antara jumlah? Ingat ya, di Bible itu sering berbeda-beda tentang satu ayat dengan ayat yang lain, padahal ceritanya sama. Tapi jumlahnya berbeda. Ada yang 7.000, ada yang 170.000. Apakah lalu itu berbeda kisahnya? Ya enggak, sama. Tergantung penulisnya siapa, kan begitu. Perspektif penulisnya itu bagaimana. Makanya di dalam Al-Quran contohnya, di dalam surah, apa ini namanya ya? Bentar. Contohnya kalau kita melihat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 27. Di sini dijelaskan begini. Fa'auhayna ilaihi anis na'il fulka bi'ayunina wa wahyina fa idza jaa amruna wa farat tanur fasluk fiha min kulli zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul minhum wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Artinya, kami wahyukan kepada Nuh, buatlah kapal dengan pengawasan dan petunjuk kami. Apabila perintah kami telah datang dan tungku dapur telah memancarkan air, masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari jenis binatang, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka akan diketenggelamkan. Oke, sudah selesai ya. Lanjut, Mas Rudi. Siap. Oke, terima kasih Tat. Ya, Ustadz tidak terima bila dikatakan ada Nuh ada dua, kan begitu. Kalau tidak terima Tat, maka konsekuensinya adalah harus kita katakan satu asli satu palsu. Apakah demikian? Karena tidak mungkin ada satu Tuhan yang sama berfirman di dalam dua kitab suci dengan firman yang berbeda. Kan begitu. Di dalam Bible, di dalam Taurat, Allah SWT berfirman begini. Di dalam Al-Quran, matikan mic-nya Tat. Di dalam Al-Quran berfirmannya begini. Dan itu menimbulkan dua hal yang kontradiksi. Ya. Kalau saya melihatnya bahwa lebih baik ada dua daripada satu. Kalau ditanya, ya yang mana ya yang menurut Islam dan Kristen itu? Kok Nuh bisa dua? Apakah ada pernah membuat dua bahtera? Ya biarin saja. Kalau saya membayangkan dunia ini ada dua sisi. Sisi goib sama sisi nyata. Kan kita nggak tahu. Daripada kita paksakan satu, maka mau tak mau kita harus menghakimi satu yang asli, satu yang palsu.
Kenapa saya katakan harus dua? Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran, istri Nuh itu adalah menjadi golongan kafir. Karena dia mati seperti istri Lut. Ini sangat penting. Sementara di dalam Bible istrinya selamat. Dan yang kedua, Nuh punya anak namanya Kan'an, 4 anaknya. Sementara Bible 3. Anak siapa satu lagi mau diambil-ambil ini? Ya. Kemudian di dalam Al-Quran ada 80 orang yang selamat. Di dalam Bible hanya 8. 10 kali lipat. Lantas kita mengatakan ini sama. Bagaimana ceritanya? Ini samalah dengan kita ketika mengatakan, saya takutnya ada orang bernama Nuh. Nuhnya ini Nuh lain. Bukan Nuh yang di dalam Bible. Karena nama Nuh banyak. Ya. Nama Noah banyak. Bahkan grup band pun ada Noah kan gitu ya. Nama Noah banyak. Noah yang satu lagi itu memiliki anak 4. Nuh yang di dalam Bible memiliki anak 3. Peristiwanya hampir sama. Bisa jadi peristiwa ini sama. Dituliskan. Kalau memang itu dikatakan dipaksakan sama. Bagaimana cara menulisnya ini? Sehingga bisa sama. Bagaimana penulisnya bisa berbeda? Oh, 2 penulis yang berbeda. Memang siapa sih penulis kitab Hud? Nanti tolong dijawab Tat ya. Siapa penulis kitab Hud sehingga berbeda dengan dari apa yang di Bible itu? Kalau memang Ustaz bilang ya, masukkan terdapat di kitab Hud itu. Yang Ustaz baca tadi kan Hud 36 sampai berapa? Yang masuk yang itu. Siapa yang menuliskan itu sehingga berbeda dengan apa yang ada di Bible? Atau sudahlah, siapa yang menuliskan Nuh di dalam Al-Quran sehingga berbeda dengan apa Nuh yang ada di dalam Bible? Itu sangat penting. Kalau dibilang adalah orangnya berbeda, ya bisa jadi berbeda kan? Dari mana dia dapat info? Kan kita bilang lagi itu. Karena bagi kami, kisah perjuangan daripada istri si Nuh ini, istrinya kalau sampai tenggelam, kami menolak. Karena istrinya diselamatkan. Bagaimana kami mau menerima istrinya tenggelam? Kemudian di dalam Al-Quran dikatakan 80 orang. Orang-orang beriman. Berarti Al-Quran mau menjelaskan bahwa saat itu sudah ada pengikut Nuh. Ketika dia berbicara, sujudlah aja kepada Allah. Berarti sudah ada agama. Sementara di Bible tidak dijelaskan ada agama. Ini penting sekali nih. Maka saya katakan karena diperintahkan sujud kepada Allah, maka Nuh itu berbangsa Arab yang di dalam Al-Quran. Yang di dalam Bible itu Nuh yang tidak mengerti Allah SWT. Karena dia belum ada mengatakan, wah tunduklah engkau hanya kepada Allah, tauhid, sengaja, begitu-begitu. Enggak ada itu. Ya, jadi ini sangat penting bahwa Nuh di dalam Al-Quran berbeda dengan Nuh di dalam Bible. Nanti akan saya eksplor lagi perbedaan-perbedaan yang lain. Ya, tinggal 20 detik lagi ya. Ya, kawan-kawan, semangat. Jangan lupa tap-tap layar ya. Biar tambah kuat ini room, biar tidak rungkat-rungkat nanti. Saya sudah mulai ngerti arti rungkat. Saya bilang ya, artinya saya nggak tahu. Kepanjangannya pun aku nggak tahu. Ya, terima kasih Tat. Silakan Tat. Mak, kalah terus kita bro. Si Ustadz ini pendukungnya banyak ini ya. Mayoritas dia, kita minoritas. Berapa penontonmu Tat? 647. Wah sama, aku 656. Masya Allah. Ya, silakan Tat. Ya begini Mas Rudi Yohanes. Di kalangan para rabi sendiri, tentang anak-anak Nuh itu aja berbeda-beda loh. Bayangkan, di kalangan para rabi Yahudi, para penulis sejarah di kalangan Yahudi, anaknya Nabi Nuh itu aja berbeda-beda pendapat. Lalu apakah berarti itu Nuhnya ada banyak? Kan enggak gitu loh. Kan enggak. Lucu. Jadi begini ya, ada perbedaan sudut pandang dalam kalangan rabi Yahudi mengenai anak dari Nabi Nuh. Apakah 3 atau 4 dan lain sebagainya. Banyak perbedaan. Namun memang ada rabi yang terkemuka di kalangan orang Yahudi yang bernama Rabi Eliezer. Nah, dia berpendapat bahwa Nuh mempunyai 4 anak
berdasarkan sebuah teks rujukan yang dia miliki. Teks tersebut sebuah teks yang belum dikanonkan, tapi yang berpendapat ini adalah rabi terkenal dari kalangan orang Yahudi, namanya Rabi Eliezer. Nah, anaknya Nuh ini ada 4, Kan'an, Ham, Shem, Yafet. Sedangkan yang masyhur kalau kita melihat ini ya, kalau kita buka di dalam contohnya teks yang sebelum ada penambahan itu kan tertulis begini. Anak-anak dari Nuh yang keluar dari Bahtera adalah Shem, Ham, dan Yafet dan Kan'an. Nah, ini ada teks yang belum terjadi penambahan. The son of Noah who went out from the ship were Shem, Ham, and Yafet and Kanaan. Jadi ada 4. Nah, sedangkan ketika sudah dikanonisasi, ternyata ada 3. Ham itu ternyata sebagai bapaknya Kan'an. Hanya ada Ham, Yafet, dan Shem. Ini para rabi saja berbeda pendapat gitu loh. Masa berarti Nuh itu ada banyak? Kan enggak juga, Mas Rudi. Kalau beda cerita itu berarti beda orang, bayangkan antara Matius 1 dengan Lukas 3 menceritakan silsilah Yesus sama-sama dari jalur Yusuf, itu ternyata nama-namanya berbeda loh. Nama-namanya berbeda semua. Apakah berarti Yesus ada 2? Yesus versi Matius dengan Yesus versi Lukas? Yang kan tidak. Begitu. Kemudian saya ada pertanyaan, Mas Rudi. Coba kita buka di dalam Kejadian 9 nomor 21. Setelah ia minum anggur, mabuklah dia, dan dia telanjang dalam kemahnya. Diceritakan Nuh mabuk dalam keadaan telanjang, Mas Rudi. Kejadian 9 nomor 22, maka Ham, bapak Kan'an itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Nah, yang melihat auratnya Nuh, itu Ham. Tapi kenapa yang dikutuk malah Kan'an, cucunya? Di dalam Kejadian 9 nomor 25, berkatalah ia, terkutuklah Kan'an, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Kok bisa? Pertanyaannya itu kok bisa? Yang melihat auratnya itu adalah Ham, malah yang dikutuk cucunya yang bernama Kan'an. Padahal cucunya gak ngerti apa-apa kan? Cucunya gak ngerti apa-apa. Yang melihat auratnya Nuh ketika setelah dia mabuk, minum anggur, itu anaknya Ham. Kok malah yang dikutuk adalah cucunya. Nah itu ya, itu dulu. Kemudian masalah Kan'an yang dikutuk oleh Nuh itu memang sangat apa ya, gak masuk akal gitu loh. Gak masuk akal. Masa anaknya yang lihat auratnya malah cucunya yang dikutuk. Terus saya berstatement seperti Mas Rudi sekarang ya. Kalau menurut Mas Rudi, beda cerita itu beda orang. Kata Mas Rudi seperti itu. Oke, kalau kita lihat antara Ezra dengan Nehemia. Di dalam Ezra, ya, Ezra 2 nomor 5, jumlah anak Arah itu tertulis 775. Sedangkan di Nehemia 7 nomor 10, anaknya Arah itu tertulis 652. Beda. Berarti ada 2 orang nih Arahnya antara Nehemia dengan Ezra. Atau di dalam 2 Raja-Raja 8 nomor 26. Umur Ahazia ketika naik menjadi raja tertulis 22 tahun. Tetapi di dalam 2 Tawarikh 22 nomor 2, ternyata umur Ahazia ketika menjadi raja 42 tahun. Apakah berarti ini Ahazia yang berbeda? Hanya beda umur. Itu kan perbedaan penulis, Mas Rudi. Tidak bisa kalau kita mengatakan, oh, berarti ada 2 orang nih dong. Berarti Ahazia, Nehemia, Raja-Raja, Tawarikh itu menjelaskan 2 orang semua berarti. Begitu juga Yesus. Sekian. Masya Allah. Jazakallah teman-teman. Suaranya agak ada, Mas Rudi? Ya, jauh kali kawan. Ke 1179 ke 1971. Oke. Ya, silakan Tat. Iya, aku Pak Sukut pencet tadi itu. Ya, terima kasih Tat. Saya jadi heran melihat Ustaz ini. Apakah Allah SWT mengutip pernyataan rabi-rabi Yahudi?
Sehingga ada di situ dikatakan 4 nama anaknya. Allah SWT pun tidak ada menyebutkan nama anaknya Kan'an. Tidak ada itu. Itu kan dari tafsir. Tafsir daripada orang-orang muslim yang ingin menyaingi daripada Allah SWT itu. Allah SWT tidak ada berkata tuh bahwa itu adalah Kan'an anaknya, enggak ada kawan. Tapi dikatakan satu anaknya meninggoy, ya, gara-gara tersapu oleh air banjir itu, air bah itu, ya. Kemudian perbedaan antara para rabi itu kan lahirnya sekarang wajar. Ini Tuhan loh, Tuhan yang berfirman bukan rabi. Masa bisa berbeda Tuhan berfirman di kitab suci 1 berbeda dengan di kitab suci 2? Tuhan loh Tat, bukan penulisnya yang berbeda, Tuhan yang berfirman. Pahami dulu. Kalau rabi-rabi wajar, rabi-rabi tidak hidup di zaman itu. Maka mereka mengulas semua itu berdasarkan konsep yang mereka pikirkan. Tapi kalau Tuhan, Dia yang maha tahu, Dia yang melihat kejadian itu semua dan Dia merestui kejadian itu. Tidak mungkin perbedaan dua cerita begitu ya. Kemudian Ustadz mengambil kitab yang tadi. Nanti kita bahas mengenai itu Tat. Itu sudah melebar. Ya. Sementara nanti ku jelaskan. Perbedaan di Bible itu tidak ada perbedaan yang menyolok. Tentang misalnya siapa ayahnya, siapa ibunya. Kalau mengenai Yesus tadi Ustadz bilang. Kemudian yang mengenai yang lain ada. Kenapa? Di dalam sejarah Yahudi ini sedikit aja ku jabarkan. Kita tidak menyentuh itu. Bahwa ada orang memiliki satu istri, banyak istri dan segala macamnya. Ada satu perempuan juga memiliki beberapa bapak. Itu nanti kita ulas berikutnya Tat. Kita tidak melebar ke situ. Nah, kemudian Tat, di dalam Al-Quran itu Tat, menurut Ustadz, pengambilan nama anak yang wafat itu dari mana sumbernya? Apakah dari Rabi Yahudi? Ada enggak Rabi Yahudi yang mengatakan bahwa anak Nuh ada yang ditelan oleh gelombang itu? Mak, ada enggak dikatakan situ anak Nuh dihempaskan oleh air banjir itu? Ada enggak? Itu sangat penting bagi saya Tat, ya, untuk menjelaskan bahwa memang ada orang rabi-rabi itu yang menyetujui hal itu Tat. Kalau bisa rabinya Ustadz bisa sebutkan apakah rabinya itu ada di tahun sebelum Muhammad lahir atau sesudah Muhammad lahir. Ini sangat penting. Ya. Nah, kemudian Tat, tolong dijawab yang saya tanyakan tadi Tat, ya. Di situ dijelaskan tafsirnya Ibnu Katsir, air laut sudah lebih tinggi dari gunung, ya. Bagaimana anaknya bisa memanggil? Tunggu kubukakan. Hud ayatnya yang ke-42. Dikatakan di tafsir Ibnu Katsir, iya, artinya dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung. Maka Ibnu Katsir mengatakan begini. Maksud bahtera itu berlayar membawa mereka di atas permukaan yang telah menggenangi semua dataran bumi. Yang ketinggiannya sampai menutupi puncak gunung yang tertinggi. Jadi kalau memang satu, menurut saya ini palsu Tat. Nuh yang palsu. Kalau sama Ustaz bilang, kenapa saya katakan Nuh yang palsu? Dari kalimat tafsir aja orang sudah setinggi gunung. Apa masih ada orang yang bisa memanggil-manggil orang yang sudah setinggi gunung? Gak ada Tat. Gimana sih? Kecuali dibilang masih baru mau naik air bahnya. Hujan masih baru datang. Ini sudah setinggi gunung. Ibnu Katsir aja mengakui. Maksudnya bahtera itu berlayar membawa mereka di atas permukaan yang telah menggenangi semua dataran bumi. Yang ketinggiannya sampai menutupi puncak-puncak gunung yang tertinggi. Dan lebih tinggi 15 hasta darinya. Menurut pendapat lain tinggi banjir besar itu mencapai 80 mil. Bahtera Nabi itu berlayar dari permukaan dan seizin Allah dengan pengawasan pemilihannya. Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang membuat dari papan dan paku berlayar. Ini. Jadi Tat, ini sangat-sangat lucu Tat. Ya, bagaimana anaknya itu bisa masih berteriak bertanya jawab dengan Nuh? Hai anakku, naiklah, orang dia setinggi itu. Di mana anaknya itu Tat? Aku bingung. Coba jelaskan di mana anaknya itu. Terima kasih. Kalah terus aku Tat. Malam ini tidak bernasib baik. Tapi terima kasih atas dukungan orang-orang Kristen ya. Tidak apa-apalah. Santai Tat.
Silakan. Saya pakai data nih ya. Ini ya, Pirkei the Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer ini adalah seorang rabi terkenal di kalangan Yahudi yang beliau berpendapat bahwa anak Nabi Nuh itu aja berbeda-beda. Nah, Pirkei the Rabbi Eliezer adalah sebuah karya agadik midrasik tentang Taurat yang berisi eksegesis dan penceritaan ulang kisah-kisah Alkitab. Nah, kemudian menurut ensiklopedia Yahudi, karya tersebut dikomposisikan di Italia tak lama setelah tahun 830 Masehi. Para cendekiawan sepakat bahwa Pirkei the Rabbi Eliezer adalah sebuah karya abad ke-8 atau 9. Kutipan terawal dari karya tersebut tercantum dalam sebuah fragmen dari Pirkei ben Baboy. Nah, di sini ternyata setelah kita lacak, lebih dulu Al-Quran yang menceritakan tentang istilah-istilah dan cerita Nabi Nuh daripada perbedaan pendapat para rabi-rabi tersebut. Ini baru ada di abad ke-8 atau abad ke-9, Mas Rudi. Jadi tidak mungkin Al-Quran itu mencontek yang lain, tidak mungkin, Mas Rudi. Makanya kan narasi di dalam Al-Quran itu musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil. Adanya Al-Quran itu membenarkan apa-apa yang sudah tertulis di dalam Taurat dan Injil. Maksudnya membenarkan itu berarti bukan harus tertulis semuanya, Mas Rudi. Nah, apa yang Mas Rudi sampaikan kan rata-rata dari tafsir Ibnu Katsir itu. Sedangkan di dalam tafsir itu, cara penulisan tafsir itu, semua riwayat akan ditampilkan. Tapi harus kita kaji lagi mana yang sahih dan mana yang batil. Nah, dan tadi pertanyaan saya belum dijawab oleh Mas Rudi tentang ketika Ham yang melihat auratnya Nuh, ternyata Kan'an yang dikutuk, itu belum terjawab, Mas Rudi. Padahal Ham yang melihat auratnya Nuh, tapi yang dikutuk malah Kan'an. Kemudian dilihat melalui perangkat konseptual dari paradigma pelengkap kritik Alkitabiah, salah satu bentuk kritik sumber kemungkinan besar dalam versi cerita yang lebih awal. Nuh memiliki 4 putra, bukan 3, kan Sem, Ham, Yafet, dan Kan'an. Namun sumber imam yang belakangan mempunyai tradisi yang berbeda bahwa Nuh hanya mempunyai 3 anak laki-laki. Dan ini bukan tertulis di data saya ya, ini saya tampilkan datanya ya. Jadi ini sebenarnya masih ada perbedaan pendapat, Mas Rudi. Tapi tidak bisa dikatakan ini banyak orang gitu. Iya. Dan saya ini, ini kok pendapat Rabi, mana pendapat Allah? Loh, ini namanya komparasi, Mas Rudi. Bahwa ketika Al-Quran mengatakan innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu soleh. Kan'an itu bukan keluargamu lagi Nuh karena dia mengerjakan perkara yang tidak soleh. Dia tidak mau diajak ke kapal. Dan saat itu diceritakan Kan'an adalah anaknya Nabi Nuh. Dan ini ternyata dibenarkan di dalam website resmi milik orang Yahudi, The Torah. Ya, 4 putra Nuh. Di dalam The Torah 4 putra Nuh ini ternyata awal-awal semuanya itu sepakat. Anaknya Nabi Nuh itu bukan 3, tapi 4 sebelum dikanonisasi. Karena ada perbedaan-perbedaan dan kanonisasi ini mulai menyebar, maka disebutkan bahwa anaknya ini ada 3. Ini ya, solusi hipotesis tambahan. Nih, dilihat melalui perangkat konseptual dari tadi itu yang saya jual. Nuh memiliki 4 putra, bukan 3, Shem, Ham, Yafet, dan Kan'an. Namun sumber imam yang belakangan mempunyai tradisi yang berbeda bahwa Nuh hanya mempunyai 3 anak. Nah, ini apakah berarti mereka orang yang berbeda? Ini saya sedang komparasi, Mas Udi. Maksudnya, ketika para ulama tafsir itu berbeda pendapat,
itu tidak menunjukkan dua orang, tidak. Karena para rabi Yahudi sendiri ternyata banyak berbeda pendapat. Namanya juga cerita-cerita umat terdahulu, tidak akan fix. Begitu ya. Sekian. Oke. Menang Terima lagi. kasih Tat. Menti menang tipis. Nggak apa-apa, tetap menang namanya. Ya, siap. Oke. Ya, silakan Tat. Ya, terima kasih Tat. Bapaknya yang membuka, anaknya yang dikutuk. Ya, itu tidak masalah Tat. Ya, yang penting dia kan baru sadar dia kondisinya Tat. Namanya dia mabuk Tat. Apa yang di dalam pikirannya itu yang dilakukannya Tat. Dan terbukti sampai hari ini anaknya itu memang terkutuk Tat bagi dia, bagi orang Yahudi juga iya. Dan pada saat orang-orang Abraham juga orang Kanan itu menyembah berhala, ya. Dan memang itu adalah tanah perjanjian, tanahnya. Orang-orangnya tetap di dalam kutukan. Ya. Dan itu jelas Tat, alur ceritanya dia kan mabuk. Aku nggak pernah mabuk sih. Ustaz pernah mabuk? Mungkin belum pernah. Orang mabuk selalu berkata, begitu sadar dia belum kembali 100% Tat. Dia langsung mengutuki anaknya. Jadi itu tidak masalah. Kalau itu yang kita bilang lebih lucu lagi Tuhanmu Tat. Disuruh malaikat sujud, iblis yang kena marah. Nah, ini lebih lucu Tat. Apakah Tuhan mabuk? Nggak mungkin. Apakah dia nggak tahu iblis itu adalah jin? Nggak mungkin. Dia tahu. Iblis itu golongan jin. Yang disuruh sujud malaikat, yang dimarahi jin. Kalau ini ada keterangannya dia mabuk Tat. Nah, kemudian mengenai rabi-rabi tadi Tat. Ya. Makanya aku katakan sama Ustadz. Ketika pertama ngambil Eliezer 830. Al-Quran di situ Tat. Belum ada yang utuh. Itu kita ketahui. Karena yang Birmingham itu pada tahun 570 hanya 2 lembar. Yang apa namanya itu, yang di Yamen itu di atas tahun 600-an itu. Baru di kanon sudah jadi buku ada 2 ya. Yang 1924 itu yang Ustaz pegang sekarang, atau yang tahun sebelumnya. Maka dari itu Tat, kalau kita bilang rabi-rabi pendapat rabi, justru membuka jurang bahwa Nuh di dalam Al-Quran berbeda dengan Nuh di dalam Bible. Membuka jurang Tat, nggak sama. Semakin Ustaz buat banyak ambil dalil-dalil, tetap nggak sama. Dan Rabi itu ada nggak mengatakan bahwa yang meninggoy istrinya? Karena di dalam Al-Quran 2 hal ini ada melekat. Istrinya meninggoy atau jadi kafir. Dan yang kedua, bahwa anaknya salah satunya meninggoy. Nah ini. Ada nggak pendapat Rabi itu seperti itu? Kemudian ada nggak pendapat Rabi yang ketiga? Bahwa di dalam kapal itu bukan hanya Nuh dan keluarganya, tapi ada 80 orang lagi. Itu juga penting Tat. Nggak bisa kita tutup mata terhadap hal itu. Karena itu sangat penting juga. Kalau bisa kau tunjukkan juga dari Rabi-Rabi itu Tat, berarti Nuh kau dengan Nuh Rabi itu sama. Itu saja yang aku bilang. Tapi kalau Nuh di dalam Quran dengan di dalam Bible itu berbeda Tat. Belum lagi kalau kita merujuk kepada buku-buku Islam. Bahwa penciptaan babi di dalam kapal baterainya Nabi Nuh. Dari mana jalannya itu Tat? Rabi itu ada nggak meyakini itu? Kan tidak ada. Nah, oleh sebab itu Tat, tadi pertanyaanmu sudah ku jawab. Pertanyaanku belum kau jawab Tat. Bagaimana membuktikan surah Hud 42 tadi? Sebagai bukti kebenaran Al-Quran. Air sudah setinggi gunung, kapal sudah setinggi gunung. Anak Nuh masih hidup. Bagaimana dia dibilang bisa dikatakan tenggelam? Sedangkan setinggi gunung aja air, dia masih hidup. Ngerti maksudku Tat? Air sudah setinggi gunung, masih berbicara. Si Nuh sama anaknya. Kok bisa dibilang anaknya tenggelam? Sedangkan setinggi gunung aja dia nggak mati. Ya. Bagaimana bisa dikatakan dia tenggelam? Itu maksudku. Kalau itu bisa kau buktikan Tat, berarti kitab Al-Quranmu benar. Tapi tidak menjamin itu adalah sama Bible dengan Al-Quran. Gak sama Tat, tetap gak sama. Semakin banyak kau buka menurut Rabi ini, makin tambah gak sama.
Karena kau banyak PR. Mencari Rabi Eliezer itu ada nggak mengatakan istrinya kafir. Ada nggak mengatakan di dalam Batra itu 30 orang, 80 orang. Ada nggak mengatakan anaknya masih berdialog. Nah, itu penting, Tat. Tolong dijawab, itu dari tadi belum dijawab ya, Tat ya. Bagaimana itu Ustaz menjelaskan? Karena sangat penting bagi saya. Ya, silakan. Terima kasih. Ada lalat ini. Menti menang tipis, Tat. Ya, silakan, Tat. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Rudi mengenai surah Hud ayat 42. Tadi ketika saya bertanya kepada Mas Rudi, saya kan bertanya kepada Mas Rudi tadi, yang melihat auratnya Nuh itu anaknya Ham. Tapi yang dikutuk kok malah Kan'an. Jawaban Mas Rudi lucu. Jawabannya itu karena dia kan sedang mabuk, gak sadar katanya. Itu tidak masalah kata Mas Rudi. Oke, sekarang kita baca ayatnya ya. Kita baca ayatnya. Coba Mas Rudi buka di dalam Bereshit 9 nomor 24 Mas Rudi. Bereshit Kejadian 9 nomor 24. Tertulis begini. Wa yihkets Noah meyi yuno wa yeda et aser asalobeno hakatan. Maksudnya ini dalam bahasa Ibrani. Maksudnya artinya setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya. Jadi sadar, lalu dengar kabar bahwa ada yang melihat auratnya dia. Jadi sadar dia. Lalu di dalam Kejadian 9 nomor 25 langsung. Wa yaumer arur Kan'an evadim YHWH atau Hashem le'ekhaf. Jadi berkatalah dia, terkutuklah Kan'an. Bayangkan. Di dalam Kejadian 9 nomor 24 dia sudah sadar. Setelah sadar dia mendengarkan kabar bahwa Ham itu melihat auratnya. Langsung di Kejadian 9 nomor 25 langsung yang dikutuk malah Kan'an. Jadi salah ketika Mas Rudi mengatakan kalau dia sedang mabuk tidak sadar, itu salah, ngawur itu. Ngarang itu Mas Rudi. Coba dilihat lagi di dalam Kejadian 9 nomor 24 dan 25. Itu ya. Jadi Mas Rudi harus jeli lagi. Nah, kemudian ini Mas Rudi. Kalau kita lihat Mas Rudi, ya. Di sini Nabi Nuh berarti secara pemahaman Mas Rudi itu melanggar firman Allah. Coba Mas Rudi buka di Yehezkiel 18 nomor 20. Yehezkiel 18 nomor 20 Mas Rudi. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya. Dan kefasikan orang fasik akan ditanggung atasnya. Nuh ini ya, kalau sampai yang dikutuk adalah Kan'an, padahal yang melihat auratnya itu mana letak keadilan Tuhan berarti? Letak keadilan Tuhannya di mana? Kemudian masalah manuskrip Birmingham, ternyata masih sezaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manuskrip Birmingham ini adalah naskah tulisan tangan yang ada di apa namanya dia? Pada perkamen yang merupakan 2 lembaran dari sebuah manuskrip Al-Quran perdana Diyar. Ternyata di sini masih lebih dulu Al-Quran ya. Hasil tulisan tangan dimiliki oleh Universitas Birmingham dan berdasarkan hasil uji radiokarbon pada tahun 2015. Perkirakan berasal dari kurun waktu antara 568 sampai dengan 654 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Manuskrip ini adalah bagian dari manuskrip-manuskrip Timur Tengah koleksi Mingana, dimiliki oleh perpustakaan riset apa ini namanya? Cadbury Research di Universitas Birmingham. Jadi masih sezaman dengan Rasulullah SAW. Kemudian
Masalah pertanyaannya Mas Rudi tadi. Di dalam surah Hud ayat ke-42. Lafalnya itu coba perhatikan Mas Rudi. Begini loh. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin. Ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Berarti kan sudah banjir. Ya. Dan Nuh memanggil anaknya. Lah, ketika kapal itu sudah terkena banjir, Nuh itu tetap memanggil anaknya untuk mengajak dia naik ke kapal dan tidak menjadi orang-orang kafir. Nah, ketika dia anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, dia kan di dalam ceritanya, coba lihat di dalam Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dan kitab-kitab tafsir yang lain, bahwa Kan'an ini mencoba menaiki gunung untuk mencari keselamatan sendiri. Nah, makanya Nabi Nuh memanggil dia karena saat itu sudah mulai banyak banjir. Lafalnya tajri, bukan jaro ya. Pakai kata sedang, bukan sudah atau sudah banjir, bukan sedang. Oke, masya Allah. Jazakallah. Ya, ya. Terima kasih kawan-kawan. Setidaknya ada tembus 1000 ya. Dari tadi di bawah 1100. Ya. Terima kasih Tat. Jazakallah. Oke. Tat. Semakin banyak kau buka Tat, semakin berbeda Nuhnya. Sekarang kau mengakui yang di Siham, kok anaknya yang dikutuk. Artinya kau mengakui bahwa anaknya Siham adalah si Kan'an. Berarti tafsir Ibnu Katsir atau tafsir ulama-ulama muslim yang mengatakan anaknya yang mati itu adalah Kan'an sudah berbeda Tat. Sudah. Ya, terima kasih Tat. Kemudian kamu mengambil kalau ayah bersalah maka yang dihukum adalah itu kan hukum Tuhan. Sementara yang menghukumkan si Nuh bukan Tuhan. Paham nggak Tat? Nah, yang ku maksudkan sadar itu Tat, yang kau maksudkan itu kan dia mabuk. Makanya aku bilang, kamu pernah mabuk enggak? Aku juga enggak pernah, Ustaz mungkin enggak pernah. Yang saya ketahui kalau orang mabuk dia enggak tahu apa-apa. Dia tersadar, pikirannya belum kembali Tat. Kan aku bilang, belum jernih pikirannya. Ibaratnya dia tidur, orang mabuk kan rata-rata tidur. Diceritakan di situ kan dia tidur Tat. Tersadar di situ artinya dia bangun. Tanya orang mabuk Tat. Begitu dia mabuk berat, begitu dia terbangun, itu belum pikirannya 100%. Maka mereka menceritakan, tidak salah dia mengutuki anaknya Siham. Kenapa dia mengutuki anak Siham? Karena dia mungkin sudah jengkel melihat Siham. Kalau dikutukinya Siham, maka seluruh anaknya kena kutuk. Paham nggak Tat? Misalnya Siham punya anak 10, 10-10-nya terkutuk. Tapi karena dikutuknya cuma Kan'an, artinya anak itu saja yang terkutuk. Bisa jadi pada saat itu anaknya cuma 1 Tat. Kan sama aja mengutuk bapaknya sama dengan mengutuk anaknya karena anaknya cuma 1. Terkutuklah Ham. Maka terkutuk juga anaknya kan, keturunannya. Paham ya Tat ya? Nah, jadi di situ bukan firman Tuhan, tetapi itu bapaknya yang mengutuk atau si Nuh. Kemudian Tat, kamu menjelaskan mengenai gelombang itu Tat. Semua orang yang menonton ini sudah mengerti. Gelombang itu sudah setinggi gunung. Dan tafsir Ibnu Katsir bilangnya 80 mil. Atau 15 meter di atas gunung tertinggi Tat. Bagaimana anaknya masih bisa memanggil-manggil Tat? Di mana anaknya? Oh, di tempat terpencil. Apabila air sudah sampai setinggi gunung Tat, harus radius 100 km pun itu sudah rata dengan air. Sedangkan di Aceh kemarin hanya baru 10 meter. Sudah berapa kilometer itu tercapai? Pertanyaannya Tat, bisa nggak anaknya itu memanggil dari tempat terpencil? Arti terpencil jauh. Pakai apa dia memanggil? Ini yang kutanya. Dan mereka berdialog, ayah anakku naiklah. Oh tidak ayah, aku akan mencari gunung. Gunung tertinggi. Dari sini saja Tat, bagaimana saya mau percaya akan ayat ini secara logis? Nah, rabi-rabi tadi akui tidak ada mengatakan yang meninggoy adalah istrinya si Nuh yang kafir. Dan tidak ada mengatakan masuk dalam batra itu 80 orang. Mereka tidak percaya itu. Artinya dalilmu sudah gugur semua.
Sekarang mengenai Birmingham adalah alat pula ini. Sekarang mengenai Birmingham Tat. Dengan jelas-jelas dirimu menjelaskan Birmingham itu. Hanya 2 lembar loh Tat. Jadi Al-Quran itu mulai ada Tat. Itu di atas tahun 1924 itu yang Ustaz pegang. Yang tertua, yang sudah lengkap, itu enggak ada. Yang di Yamen itu tidak lengkap, hanya 63 surah. Ada videonya profesor apa namanya penelitinya itu. Nanti lihat. Hanya 63 surah Tat. Jadi yang lengkap itu belum ada. Tidak mungkin yang di Birmingham dua lembar itu lantas bisa menghasilkan Al-Quran yang setebal ini 6.300 sekian ayat. Makanya untuk saya meyakinkan saya, tolong jelaskan surat tadi itu aja lah. Bagaimana si Nuh bisa memanggil anaknya yang jauh sekali, yang sudah gunung setinggi air, dan buat logika biar kami yakin akan logika itu. Setinggi apapun air, orang bisa memanggil. Kalau bisa dia masih berbicara, Tat, air sudah gelombang tinggi, dia pasti hanyut di bawah gelombang. Dan kapal itu pasti menjauh. Logikanya nggak masuk, Tat. Bagaimana mereka bicara dan dikatakan di ayat selanjutnya, maka anaknya tenggelam. Sedangkan setinggi gunung aja dia belum tenggelam, masih bicara. Ya, terima kasih Tat. Oke. Ini chattingannya teman-teman lucu-lucu ini. Nggak apa-apa. Ya, silakan Tat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam ini Mas Rudi ya, saya bacakan dulu ya. Yang jenengan tanyakan kan di dalam surah Hud ayat 42. Ya. Mas Rudi kan punya tafsir gitu loh. Kenapa kok gak dibaca tafsirnya gitu? Wahya tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Ya bunayya rukam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Titik. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika dia anak itu, Kan'an itu berada di tempat yang jauh terpencil. Apa katanya? Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Makanya di sini juga menggunakan lafal tajri, ya, menggunakan fi'il mudhari juga. Dan kalau lihat di tafsir-tafsir itu, Mas, itu baru naik ke kapal, bukan sudah di tengah-tengah banjir, bukan. Coba sampean lihat di dalam tafsir Ibnu Ashur, At-Tahrir wa Tanwir. Nah, itu baru naik ke kapal itu yang dipanggil. Dan saat itu Kan'an lari ke atas gunung dia. Bukan ketika sudah banjir. Gimana kalau sudah banjir? Kan nggak masuk akal memang, gitu loh. Coba lihat di tafsir Tahrir wa Tanwir atau Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur Imam Suyuti. Begitu, ceritanya seperti itu. Makanya kan ketika dikatakan wahya tajri, itu kan titik kan. Wahya tajri bihim fi maujin kal jibal, titik. Wawnya waw istinaf dulu. Wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil ya bunayya. Jadi beda itu ya. Beda pembahasan. Kemudian begini Mas Rudi. Tadi kan sudah saya sebutkan ya, di dalam Bereshit, di dalam Kejadian, itu Nuh sudah sadar. Ini Mas Rudi ngeles terus ini. Nuh itu sudah sadar, ketika beliau sadar, mendengarkan kabar bahwa Ham itu melihat auratnya. Ham itu melihat auratnya Nuh. Terus kok bisa Kan'an yang terkutuk gitu loh? Apa salah Kan'an ini? Kalau bisa jadi Mas Rudi, ya enak kalau bisa jadi. Dan ketika Mas Rudi mengatakan barusan, semakin saya menjelaskan tentang para ulama tafsir, perbedaan Rabi Yahudi, itu menunjukkan semakin berbeda Nuhnya. Loh, Mas Rudi ini gimana sih? Kalau Rabi Yahudi saja berbeda pendapat mengenai Nuh, yang jaraknya lebih dekat daripada umat Islam, ya. Apalagi setelahnya, yaitu Kristen, Islam, dan lain sebagainya. Yahudi saja, rabi-rabinya berbeda pendapat gitu loh. Apakah itu lalu menunjukkan dua orang? Ya tidak. Makanya saya tadi cari perbandingan Mas Rudi.
Ya, cari perbandingan. Perbandingan contohnya tadi saya membuka salah satu kontradiksi dalam ayat-ayat Alkitab. Contoh kontradiksi jumlah orang di Alkitab ada di Ezra 5 ayat 2. Di Ezra 2 nomor 5, jumlah anak Arah tertulis 775. Di dalam Nehemia 7 nomor 10, anaknya Arah itu ada 652 orang. Itu sudah beda. Apakah berarti beda? Ini ayat sucinya loh. Ini ayat sucinya, bukan tafsirnya yang berbeda. Menjelaskan satu orang, berbeda ternyata. 2 Raja-Raja 8 nomor 26. Umur Ahazia ketika menjadi raja umurnya 22 tahun. Sedangkan Tawarikh 22 nomor 2, 2 Tawarikh 22 nomor 2, itu Ahazia berumur 42 tahun ketika menjadi raja. Apakah berarti itu 2 orang? Ini ayat sucinya yang berbeda, bukan penafsirnya. Nah, ini kan sedang komparasi kan. Saya kan sedang komparasi bahwa ketika itu berbeda pendapat, lalu apakah berarti 2 orang? Atau di dalam 2 Samuel 24 nomor 1. Dalam 2 Samuel yang mengajak Daud melawan Israel tertulis Tuhan. Sedangkan di dalam 1 Tawarikh 21 nomor 1 yang ngajak melawan Israel ternyata setan. Loh, beda ini. Yang satu yang mengajak Tuhan, yang satu setan. Antara Tuhan dan setan kan beda banget gitu loh. Apakah berarti ini 2 orang? Atau kesalahan penulis? Berarti kalau menurut Mas Rudi, ini salah satunya pasti ada yang salah antara Tawarikh atau Samuel. Begitu Mas Rudi. Jadi kalau Mas Rudi tetap kekeh dengan pendapatnya bahwa Nuh di dalam Islam dan pemahaman Mas Rudi berbeda, ya monggo, tidak apa-apa. Tapi kan Mas Rudi mengambil pendapat Yahudi itu. Sekian. Masya Allah. Jazakallah. Siap. Oke, terima kasih Tat. Siap. Ya Tat, kalau bisa kita diskusi itu fokus loh tentang Nu ya Nu. Jangan lari tentang yang itu. Tapi kau ambil satu contoh. Yang kau bilang tadi mengenai 1 Samuel dengan itu ya, ada dibilang Tuhan mengutus berperang melawan Israel, ada iblis. Kan itu sudah pernah kujelaskan. Ya, bagaimana Tuhan dikatakan di situ itu adalah rojak dari Tuhan. Ada dikatakan adalah iblis. Ketika peristiwa Ayub kan nggak tahu. Yang datang kepada Tuhan kan iblis. Hai iblis, dari manakah engkau? Silakan kau apakan hambaku itu, tapi sayangkan nyawanya. Maka kalau aku menulis, ketika aku melihat dari sisi Ayub, aku akan mengatakan di sisi Ayub, iblis yang datang. Tapi ketika aku di sisi Tuhan mendengar percakapan itu, aku akan mengatakan Tuhan yang mengutus iblis itu. Roh jahat dari Tuhan. Paham ya? Jadi itu tidak masalah. Kalau ini masalahnya besar sekali. Ya. Sekarang Ustaz, makanya aku bilang Ustaz tak pernah mabuk. Ayat itu jelas mengatakan dia tertidur. Orang mabuk itu tertidur. Dan begitu dia tersadar, pikirannya belum 100% sadar. Tanya siapa saja pemabuk. Nggak ada yang langsung, begitu dia terbangun, langsung sadar dia. Ingat dia semua. Nggak ada itu Tat. Nggak ada. Pahami dulu ya Tat ya. Itu nggak ada. Ibarat orang pingsan, dia tersadar. Memang dia terbangun, tapi pikirannya belum 100% pulih. Itu dulu pahami Tat. Nah kemudian mengenai gelombang tadi. Ini aku bukakan tafsirnya Ibnu Katsir. Kalau sampai Ibnu Katsir depak pun tidak kamu setujui Tat, aku bisa apa ya? Ini Ibnu Katsir punya loh ini. Belum ada orang Islam yang bisa menentang Ibnu Katsir. Firman Allah, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Bukan ada dibilang ceritanya itu ketika mereka mau berangkat. Dirimu bohong Tat. Maksud bahtera itu berlayar membawa mereka di atas permukaan air yang telah menggenangi semua daratan bumi. Yang ketinggiannya sampai menuju puncak-puncak gunung tertinggi dan lebih tinggi belasan hasta darinya. Menurut pendapat lain, tinggi banjir itu besar mencapai 80 mil. Kan sudah kubacakan tadi Tat. Ya. Dan di sini tak ada cerita
Paham ya Tat ya? Jadi Tat, itu sangat tidak logis. Kalau mabuk masih logis. Tanya aja semua orang mabuk. Ketika dia sampai tertidur, dia nggak tahu apa-apa. Setelah dia terbangun dikatakan sadar, tapi pikirannya belum 100% pulih. Tapi ini Tat, gelombang sudah setinggi gunung. Masih bisa Nuh bicara sama anaknya dari tempat yang jauh. Kalau gunungnya sudah tinggi, maka jauhnya itu minimal 100 km loh Tat. Pakai apa mereka bicara? Apakah pakai handphone? Belum ada handphone saat itu Tat. Teriak pun tidak akan sampai itu Tat. Dan itu belum mati anaknya. Terus dibilang dia tenggelam. Sedangkan itu sudah pada puncak tertingginya air. Bagaimana anaknya mau mati Tat? Tidak bisa loh. Nah, kemudian yang harus lagi dijabarkan. Bagaimana peristiwa istrinya itu jadi kafir? Istri Nuh dari al-Islam aja dulu. Gak usah kita membuat rabi-rabi. Rabi-rabi tidak akan pernah membahas istri Nuh. Mati, gak ada itu. Ya, Tat, tolong kau jawab dua ini dari ajaran Islam. Kenapa istri Nuh itu kafir itu dulu? Biar kita buktikan. Karena di dalam ajaran Kristen, istri Nuh masuk di dalam bahtera lu. Gak ada dia kafir, gak ada dia mati seperti Lut. Lut kan tertinggal istrinya. Berarti kalau disamakan dengan istri Lut, berarti istrinya Nuh juga meninggoy. Nah, itu Tat, dua itu dulu jawab pastikan. Jangan lari kita ke perbedaan ayat ini kita bicara Nuh. Intinya, saya tetap mengatakan bahwa Nuh itu adalah dua orang yang berbeda. Nuh di dalam Al-Quran dengan Nuh di dalam Bible itu berbeda. Terserah dirimu menolak atau menerima, aku tetap mengatakan berbeda. Karena latar belakangnya berbeda. Jangan kita bicara silsilah Tat. Al-Quran tidak ada menjelaskan silsilah Nuh. Itu semua kau ambil dari Bible. Karena kalau kita bicara dari Al-Quran, siapa bapaknya Nuh? Saya belum temukan dari tadi. Itu pun sudah merujuk perbedaan yang meruncing. Ya Tat? Ya silakan kalau ada yang mau ditambah Tat. Ini sudah berapa jam kita nih? 1 jam. Ya. Di tempatmu udah berapa Tat? Di tempatku 1 jam 47. Masih ada satu seri lagi ya Tat ya. 1 jam 15 ini. Oh ya, siap. Nah, dirimu menjawab. Setelah itu aku nanti closing statement dirimu langsung, baru aku closing statement terakhir. Silakan Tat. Oke. Ini kita buka tafsir Ibnu Katsir. Ini ya Mas Rudi ya. Tafsir Ibnu Katsir. Saya buka-buka dari tadi Mas Rudi, tafsir Ibnu Katsir. Gak ada tentang bahwa ketika Nabi Nuh memanggil anaknya itu ketika sudah banjir. Mana? Ketika sudah banjir. Di tafsir gak ada nih. Kalimatnya begini nih ya. Kalimatnya mana ini tadi? Wa ma qadaruhu inna rabbil laghafurur rahim. Jadi kaljiban. Ini ya. Wa qawluhu wa hiya tajri bihim fi maujin kaljibal. Jadi ini kan banjirnya itu sudah kena gunung-gunung ya. Ai safina sa'ira maksudnya di sini adalah kapal yang melewati bihim ala wajhil ma, di atas air, alladzi qad tabaqa jamil ardi, yang sudah meliputi semua bumi di sini. Nah, di sini yang memanggil ya, memanggil anaknya ketika sedang banjir ini mana? Enggak ada ya. Karena kalimat memanggilnya itu ditafsiri di bawahnya ini. Wa qauluhu wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Nah, ayat ini ketika Nuh memanggil anaknya dan anaknya itu ada di tempat terpencil, ya bunayya rukam ma'ana, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Justru malah ditafsiri pertama oleh Imam Ibnu Katsir, hadza huwal ibnu ar-rabi', ini adalah anak yang keempat, wasmuhu Yam, namanya Yam. Wa kana kafiron, dan dia kafir, da'ahu abuhu inda rukubi sabina. Di sini ini ya, da'ahu abuhu inda rukubi safinah.
Nabi Nuh memanggil anaknya itu ketika mau naik ke Bahtera Jediar. Ketika mau naik ke Bahtera dipanggilnya, bukan ketika sudah banjir bandang, guys. Itu tafsir Ibnu Katsir yang saya buka. Gitu. Nah, tapi Mas Rudi tadi yang saya tanyakan masalah terkutuknya Kan'an itu hanya asumsi Mas Rudi. Jadi itu pemikiran Mas Rudi. Jadi ya kan namanya juga orang mabuk. Itu kan pemikiran jenengan. Kok bisa lari ke Kan'an itu loh. Padahal gak ada kaitannya sama Kan'an. Makanya ayatnya begini. Setelah Nuh sadar dari mabuknya. Ingat ya, bukan sadar dari tidur. Sadar dari mabuknya. Nuh sadar dari mabuknya, bukan dari tidur. Nah, dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, Ham. Nah, ini kok bisa Kan'an yang dikutuk? Kan'an gak ada di sana waktu itu, gitu loh. Kok bisa langsung Kan'an yang dikutuk? Ini kan gak masuk akal ayat ini. Gak masuk akal sama sekali. Itu harus dijawab pakai data, Mas Rudi. Minimal ada pendapat Rabi Yahudi, karena ini kitabnya Yahudi. Bisa nggak Mas Rudi menampilkan data? Ada dari Rabi Yahudi menjelaskan bahwa kenapa Nuh menulis atau mengkutuk Kan'an, padahal yang melihat auratnya adalah Ham, kan begitu. Nah, kemudian tadi Mas Rudi itu menjelaskan ini kan Birmingham ini cuma ada 2 lembar katanya. Loh, kalau saya kembalikan contoh ya, autograf kejadian yang asli sejak di zaman Musa ada apa enggak? Enggak ada juga, Mas Rudi. Enggak ada juga. Saya minta 1 lembar saja. 1 lembar saja. Autograf lembaran asli seperti Al-Qur'an ini ada 2 lembar Birmingham ya. Yang ada di zaman Musa ada enggak? Yang asli di zaman Musa 1 lembar aja. Minta Taurat. Baik kejadian, imamat, bilangan, ulangan, 1 lembar aja. Ada enggak? Enggak mungkin ada. Gitu loh. Lebih keren manuskrip Birmingham meskipun cuma 2 lembar. Kalau Mas Rudi mau menuduh seperti itu. Nah, sehingga ketika kita membaca pendapat beberapa Rabi Yahudi, saya mengaitkan dengan ayat-ayat tadi, bukan sedang meloncat dari bab yang lain, tidak. Saya itu mau ngasih contoh kepada Mas Rudi, ketika antara 2 penulis beda menceritakan sosok sebuah orang, atau sebuah cerita, jumlah, umur, tahun, belum tentu itu 2 orang. Tawarikh sama Samuel ini sering berbeda pendapat, Mas Rudi. Itu saya sedang mengkomparasikan. Samuel sama Tawarikh ini sering berbeda pendapat dari jumlah, tahun, cerita. Tapi ceritanya sama 1 orang gitu loh. Sekian. Oke. 1 putaran lagi ya, Tet ya? Ya. Masih jam. Oke. Tunggu. Ya, pencet tab. Biar aku sambut di sini. Oke. Siap. Terima kasih, Tat. Kalau mengenai autograf, Islam pun tidak punya autograf, Tat. Dari mana kau tahu ada Islam punya autograf, Tat? Itu sama tadi yang ku bilang itu. Papirus itu P berapa itu? Islam aja punya 2 lembar. Kami kitab lamanya masih ada, Tat. Jangan kau bilang nggak asli, Tat. Masih ada di dalam apa namanya itu ya, di dalam museum-museum, dan itu lebih tua daripada P berapa itu ya kalau nggak salah aku di Al-Qur'an itu. Yang Birmingham itu hanya 2 lembar itu, Tat. Lebih tua dari situ ada kitab-kitab Kristen. Terserah kau percaya atau tidak, itu enggak urusan kami, Tat. Urusan kami bahwa kitab kami memang banyak. Dan itu ada salinannya. Dan sekarang terjadilah seperti yang sekarang ini. Kan begitu, Tat. Kalau merujuk kepada di situ. Dan yang lucunya kalau kau pakai Birmingham sebelum Muhammad lahir itu sudah ada. Maka sangat besar praduganya yang di Birmingham itu adalah miliknya orang Nasrani, bukan miliknya Muhammad. Dan yang lucunya situ nggak ada ayat, Tat, nggak ada nama surah. Kalau bicara itu, saya kemarin sudah dikasih tahu oleh Pak Zulkarnain, itu nggak ada ayat. Ditambahi berarti siapa yang buat ayatnya itu, Tat? Kalau mengenai masalah itu, ya tapi kita lewatkan itu, Tat. Kita tidak ke sana. Dirimu tadi yang menyinggung itu, oke. Kemudian, Tat, mengenai mabuk, Tat, kan sudah aku jelaskan. Oke, sekarang kita buat yang tersurat aja ya.
Yang tersurat di situ, Ham punya anak Kan'an, tidak punya anak lain. Sem belum punya anak. Paham ya, Tad? Misalnya dikutuk si Ham, apakah si Kan'an tidak terkutuk? Terkutuk, Tad. Karena anaknya baru hanya satu-satu itu. Paham ya, Tad ya? Logika berpikirnya masuk ya. Secara tertulis, tersurat. Si Sem belum punya anak di situ dikatakan. Maka yang dimuliakan dia adalah si Sem, enggak anaknya. Paham enggak, Tad, maksudnya? Tapi yang lucu itu, Tad, justru Tuhanmu, tingkat Tuhan loh. Yang disuruh sujud malaikat, komparasi juga. Yang disuruh sujud malaikat, yang kena marah iblis. Iblis bukan golongan malaikat, tapi jin. Masa Allah enggak tahu iblis itu jin? Gimana sih, Tad? Dan sampai hari ini Ustaz tak bisa menyebutkan apa kekafiran istrinya si Hunu. Cari dulu saya. Dan kemudian mengenai gelombang itu, Tad. Ayatnya sudah jelas. Tidak ada dimulai dari dia memanggil. Terbalik, kok, Tad. Ayat itu mulai dan Hud kok dari Hud. Dan sebentar, ayatnya begini. Dan kapal itu berlayar, Tad. Bukan dibilang belum berlayar. Gimana sih, jelas sekali. Dan kapal itu berlayar. Membawa mereka dalam gelombang laksana gunung, titik. Dan masih bersambung. Nuh memanggil anaknya ketika anak itu berada tempat yang terpencil, Tad. Gimana sih? Oke, kita anggap belum ada air bah. Anaknya di tempat terpencil. Pakai apa dia menghubungi anaknya, Tad? Nuh ini dekat kapal ini. Tetap aja logikamu apa namanya, ya? Enggak cocok, Tad. Anaknya di tempat terpencil, katakanlah kalau saya di sini, tempat terpencil itu di tempat saya ini 3 km dari sini. Kedengaran enggak suara saya 3 km dari sini? Enggak kedengaran, Tad. Tambah parah. Kenapa anaknya lari? Sementara dia belum berbicara, belum bicara air bah datang. Logikanya enggak masuk, Tad. Lihat ini, apa jawab anaknya? Ketika anak berada tempat yang terpencil, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Janganlah engkau bersama orang kafir. Ayat 42. Ayat 43 aku bukakan dulu. Logikanya enggak masuk, Tad. Kalau kau bilang itu sebelum berangkat. 43 dibilang begini. Dan ia anaknya menjawab, aku mencari perlindungan ke gunung yang dapat menjari aku dari air bah. Orang air bah belum datang. Kok dia tahu air bah akan datang? Kalau dia tahu air bah akan datang, tentu dia masuk kapal. Gimana sih logikanya? Aduh, Tad. Ya. Dan Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari sisa Allah pada hari ini, katanya. Jadi logikanya nggak masuk. Tafsir yang kau bilang itu kan 2 ayat langsung itu. Lucu jadinya, Tad. Itu sudah setinggi gunung, kalimatnya titik dan pakai dan. Dia berbicara sama anaknya, tiba-tiba kau bilang air bah belum ada. Sementara anaknya bagaimana dia tahu? Aku akan lari untuk menghindari air bah. Aduh, Tad. Silakan, Tad. Dan sebelumnya tidak pernah terjadi air bah ya, Tad. Itu baru pertama sekali. Terakhir ya, Tad. Dirimu penutup. Habis itu langsung closing baru aku. Silakan. Sudah jam 1:16. Wah, menang terus si Ustaz Wafi, bah. Gak pernah lagi aku menang. Gak apa-apalah. Silakan, Tad. Ya. Masalah istri Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh itu diceritakan di dalam agama Islam. Dia itu kafir ya. Dan tidak ikut ke kapal. Nah, kalau di dalam pendapat Mas Rudi, dia juga naik ke kapal, betul? Dalam Bible, sorry, bukan Ya, pendapat. dalam Bible ya. Itu naik ke kapal. Nah, ternyata istri Nabi Nuh ini juga menjadi polemik, Mas Rudi. Menjadi polemik. Kalau kita lihat ya, di dalam Taurat Kejadian 6 nomor 18. Allah berkata kepada Nuh, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Ingat ya. Engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Nah, di dalam kitab Tobit
ditulis sekitar 225 sampai 175 sebelum Masehi, ternyata tidak menyebutkan nama istri-istri di Bahtera Nuh. Nah, tidak disebutkan di sana. Nah, kemudian di dalam kitab Yobel juga yang ditulis di tahun 160 sampai 150 sebelum Masehi. Nama-nama istri Nuh, kemudian satu ya, Emzara, putri dari Rakeel, putra dari Metsusaleh. Kemudian istri Shem, istri Ham, istri Yafet. Di sana tidak disebutkan di sana. Nah, kemudian di dalam Perjanjian Baru 1 Petrus 3 nomor 20 yang ditulis di akhir abad ke-1 Masehi, ya, menyatakan bahwa terdapat 8 orang di Bahtera. Nah, ini kan berarti ada perbedaan pendapat gitu loh. Dulu saja ada perbedaan pendapat. 1 Petrus itu mengatakan ada 8 orang. Ternyata kitab-kitab sebelum itu masih berbeda pendapat. Ada yang tidak menyebutkan istrinya. Ada yang tidak ikut. Nah, sehingga perbedaan-perbedaan itu tidak menunjukkan berarti Nabi Nuh itu 2 orang. Enggak, Mas Rudi. Tidak menyebutkan berarti itu 2 orang, tidak. Itu tetap 1 orang. Kenapa? Karena satu, sama-sama Nuh namanya, Noah. Yang kedua, sama-sama oleh Tuhan disuruh buat bahtera. Dan yang ketiga, dia adalah orang yang mengajak untuk menyembah Tuhan. Yang keempat, dia memiliki anak yang namanya sama, yaitu 1 Yafet, 2 Ham, 3 Shem. Yang keempat Kan'an ini menjadi perselisihan, baik antara Rabi Yahudi ataupun ulama di dalam Islam. Nah, makanya lafadznya kan begini di dalam Al-Quran. Innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu saleh. Ahlik, keluarga. Tidak menyebutkan ibnik, tidak. Anak, kalau ibnun kan anak, atau waladun kan anak. Tapi Al-Quran menarasikan ahluk. Ahlun itu keluarga. Maka itu lebih umum kalimatnya. Nah, kemudian tadi Mas Rudi memaksakan surah Hud ayat 42. Itu ketika tengah banjir lalu memanggil anaknya. Padahal sudah saya bacakan di dalam tafsir Ibnu Katsir barusan. Bahwa da'ahu abuhu, Nabi Nuh memanggil dia, indaruku bis safinah. Itu di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika naik ke kapal itu. Dan tempat fi ma'zilin, tempat terpencil ya. Kapalnya kan besar gitu loh. Dia kan waktu itu berteriak. Dan jaraknya kita kan tidak tahu karena tidak ditentukan oleh kedua kitab suci ini. Jaraknya antara Kan'an dengan Nabi Nuh ini kan tidak jelas. Bisa jadi jaraknya cuma mungkin 200 meter. Karena saat itu memanggil itu ketika mau naik kapal, berarti kan tidak terlalu jauh tempatnya. Nah, itu kan bisa dilogikakan gitu loh. Tapi yang nggak bisa dilogikakan ini, setelah sadar dari mabuk, Nuh sadar dari mabuk, ternyata yang memanggil anaknya, kemudian diceritakan kepada anaknya, yang dikutuk adalah Kan'an sebagai cucunya Ham. Coba lihat ya, perhatikan ayatnya ya. Kejadian 9 nomor 24. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya. Ini ya, anak bungsunya. Ada kata anak bungsu. Jangan-jangan Kan'an ini anak bungsunya Nabi Nuh loh. Karena ada disebutkan nama di sini, anak bungsunya. Diar, selamat datang di kebenaran. Begitu Mas Rudi. Ini gimana ini? Oke. Penutupan. Penutup, silakan. Bagi 2 aja kita ya, 2,5. Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk penutup, di sini saya menerangkan yang pertama bahwa ada banyak kesamaan antara beberapa kitab suci yang menerangkan tentang Nabi Nuh, teman-teman. Seperti Nabi Nuh sama-sama orang yang mengajak kepada ajaran Tuhan. Sudah saya terangkan di awal bahwa Nabi Nuh
ketika diutus oleh Allah, dia mengatakan kepada kaumnya untuk menyembah Allah saja. Itu tertulis di dalam surah Al-A'raf ayat 59. Laqad arsalna Nuhan ila qaumih, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, sembahlah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Yang kedua, sama-sama semua kitab suci menyebutkan dialah sang pembuat bahtera yang akan terjadi banjir. Namanya sama, Noah, sama. Dan anak-anaknya juga namanya sama, cuma ada beberapa perbedaan. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Ham, Shem, Yafet. Bahkan kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, di dalam tafsirnya itu ada yang bernama Yam. Yam. Itu penafsiran dari surah Hud ayat 42. Ketika Nabi Nuh memanggil anaknya, ternyata ada yang menafsiri huwal ibnu ar-rabi'. Yang dipanggil itu adalah anak yang keempat yang bernama Yam. Dan terlepas itu Yam atau Kan'an yang dipanggil ketika banjir, ternyata pemanggilannya itu dalam tafsir Ibnu Katsir da'ahu inda rukubis safinah. Dia memanggilnya tatkala mau naik ke kapal. Dan itu semuanya sama-sama ada bahteranya. Nah, kemudian saat itu Nabi Nuh ya diterangkan juga di dalam Qasasul Anbiya contohnya, atau kitab-kitab Imam Ibnu Katsir seperti Al-Bidayah wa Nihayah, ya, umur beliau itu 950 tahun. Dan ini banyak perbedaan pendapat dari kalangan para ulama, ada yang mengatakan 1000 tahun lebih. Tapi Ibnu Katsir di sana mencatat 950 tahun, berarti sama dengan kitab saudara kita yang Kristen 950 tahun. Itu sama seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Itu sebenarnya bukan hal yang krusial, karena ketika berbeda pendapat lalu itu beda orang, itu saya kira terlalu labil untuk berpendapat seperti itu, teman-teman. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan ingat nama Nabi Nuh itu tetap seperti yang saya sampaikan barusan, bahwa dia adalah anak dari Lameh, dan sanadnya, nasabnya nyambung kepada Nabi Khanuh atau kita katakan Nabi Idris, dan terus nyambung kepada Nabi Syith yang merupakan anaknya Nabi Adam alaihissalam. Sekian. Lanjut. Oke, terima kasih Tat ya atas diskusi malam ini. Kalau dari sudut agama Kristen, kami tidak mengakui Nuh dalam Al-Quran sama dengan yang dalam Bible. Nama anaknya tidak tertulis dalam Al-Quran, di dalam Bible itu tertulis ya Sem, Ham, Yafet. Kemudian bahwa di dalam Kejadian 9 itu dikatakan 8 orang yang masuk dalam bahtera. Nuh, istrinya, anaknya 3 dan istri anaknya. Sama dengan di Petrus tadi 8 orang yang selamat. Di kitab-kitab lain juga dikatakan 8 orang. Enggak ada lebih dari 8 orang ya. Kenapa? Kalau ada orang yang percaya lagi berarti gagal dong firman Tuhan yang mengatakan dia mau menghukum orang gara-gara orang itu tidak percaya. Maka menyesallah aku, katanya di Kejadian 6. Nah, kemudian kalau dikatakan kenapa dia mengutuki anaknya si Kan'an, karena secara tersurat yang punya anak pada saat itu hanya si Ham. Si Ham punya anak si Kan'an. Dikutuk si Ham sama dengan mengutuki seluruh anak cucunya. Maka si Nuh mengambil sebuah kebijakan, cukup si Kan'an aja yang dikutukinya. Karena si Ham baru punya anak 1. Itulah kebijakan daripada si Nuh. Kemudian si Sem belum punya anak. Maka dia diberkati atas nama si Sem. Artinya seluruh keturunannya diberkati. Ya. Kemudian bahwa di dalam Bible ini dikatakan istrinya juga selamat, tidak mati dan tidak kafir. Jadi ini sudah hal yang berbeda. Baru silsilah Nuh dijelaskan juga di dalam Bible. Umurnya juga dijelaskan 950 tahun. Kalau di Quran ada ya itu ya bukan tafsir, itu ada 1000 tahun kurang 50 tahun. Ya. Jadi itulah perbandingannya semua, bahwa saya tetap berpendirian bahwa Nuh dengan Nuh di dalam Al-Quran itu beda. Jadi tidak mungkin ada satu Tuhan yang sama berfirman berbeda di dalam 2 kitab suci yang berbeda juga. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ini hanya sekedar diskusi. Jangan dibawa ke hati, apalagi sampai lapor polisi. Terima kasih, Tat. Sampai jumpa lain waktu dan kesempatan ya, Tat.